Dina Banyuwangi. Pada zaman dahulu, Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur terdapat sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Raja tersebut mempunyai seorang anak yang gagah dan berani bernama Raden Banterang. Ayo, izinkan Ananda berburu. Sudah hampir setiap pagi datang berburu. Akan berburu apa lagi? Iya ayah, tapi Ananda sangat senang berburu. Baiklah, ayah izinkan kamu berburu. Terima kasih ayah. Ya, ayah yang berdiri dulu. Hati-hati. Setelah mendapatkan izin dari ayahandanya, lalu Raden Banterang memanggil Topa dan Arya untuk mempersiapkan alat berburu. Arya, Topa. Iya, Den. Mana Topa? Dia sedang mengantar ayah Raden berkeliling. Pagi hari ini saya akan pergi berburu ke hutan. Baik, Den. Akan saya siapkan peralatan untuk berburu. Kau dan Topa harus menemaniku. Baik, Den. Setelah semua peralatan berburu sudah siap, Raden Banterang serta dua pengiringnya segera berangkat ke hutan. Ketika Raden Banterang berjalan sendirian, ia melihat seekor rusa. Lalu Raden Banterang mengejar rusa tersebut sampai jauh ke hutan. Di mana Raden Banterang? Bukannya tadi Raden Banterang ada di depan saya. Saya harus segera mencari Raden Banterang karena keberadaan Raden sendirian di hutan ini sangat berbahaya. Raden Banterang terus menerobos semak belukar dan pepohonan jauh dalam hutan. Namun, binatang buruan tersebut tidak kunjung didapatkan. Akhirnya, Raden Banterang terpisah dari rombongan pengiringnya. Sesampailah saat dia menemukan sungai yang sangat bening airnya. Wah, mana kijang tadi? Akan aku cari sampai dapat kijang itu. Tapi aku lelah sekali. Wah, untung ada air sungai di sini. Segarnya air sungai ini. Raden Banterang meminum air sungai itu sampai hilang dahaganya. Setelah itu, ia meninggalkan sungai. Namun, baru beberapa langkah, ia dikejutkan dengan kedatangan seorang gadis yang cantik jelita. Hah? Seorang gadis cantik jelita? Benarkah ia seorang manusia? Atau jangan-jangan ia setan penunggu hutan di sini? Raden Banterang kemudian memberanikan diri untuk mendekati gadis tersebut. Kemudian ia bertanya kepada gadis tersebut. Kamu manusia atau penunggu hutan? Saya manusia. Kamu siapa? Saya Surati. Saya berasal dari kerajaan Kelungkung. Saya berada di sini karena ingin menyelamatkan diri dari serangan musuh. Ayah saya telah meninggal dalam pertarungan mempertahankan mahkota kerajaan. Setelah mendengarkan gadis itu, Raden Banterang terkejut bukan kepala. Melihat penderitaan putri Raja Kelungkung itu, Raden Banterang segera menolong dan membawa putri itu ke istana. Sungguh malang nasibmu. Aku tidak tega meninggalkanmu di sini sendiri. Maukah kau ikut pulang denganku ke istanaku? Oh, sungguh baik hatimu. Aku ingin ikut denganmu. Saya mendengar sebuah langkah kaki. Mungkin saja itu Raden Banterang. Arya, Raden, kamu pasti bertanya-tanya siapa wanita di samping. dia siapa Raden? Nanti saya ceritakan. Baiklah Raden, mari kita pulang karena hari sudah mulai gelap. Pasti ayahanda Raden sedang mencari Raden. Ya, mari kita pulang. Akhirnya, mereka semua pulang ke istana. Sesampainya mereka di istana, Raden Banterang mengenalkan Surati kepada ayahandanya dan menceritakan pertemuannya dengan Surati. Ayah, Syukurlah, kalau sudah pulang. Aku sungguh mengkhawatirkan. Berburu kemana saja Bang Ali? Hari sudah hampir gelap begini. Kau baru pulang. iya maaf ya. Tadi Ananda mengejar rusa sampai masuk jauh hutan. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting kau pulang dengan selamat. Siapa gadis yang kau bawa itu? Ini Surati ayah.
tadi Ananda menemukannya di dalam hutan. Saya merasa kasihan dengan Surati karena sendirian di hutan. Jadi Ananda bawa ke istana. Dia boleh tinggal di sini, ayah? Ya sudah, dia boleh tinggal di sini. Akhirnya, ayahandanya mengizinkan Surati untuk tinggal di istana. Setelah beberapa lama tinggal di istana, Raden Banterang dan Surati semakin dekat. Akhirnya, tak beberapa lama, Raden Banterang dan Surati menikah dan membangun keluarga bahagia. Pada suatu hari, Surati berjalan-jalan keluar istana. Ia lalu melihat seorang perempuan yang berpakaian compang-camping. Setelah mengamati beberapa lama, ia baru sadar kalau perempuan yang berpakaian compang-camping itu adalah kakak kandungnya bernama Rupaksa. Surati, kakak di sini untuk mengajak kamu untuk membalaskan dendam kepada Raden karena dia telah membunuh ayahanda kita. Tidak kak, tidak mungkin aku membantu kakak. Aku sudah menikah dengan Raden Banterang. Aku juga sudah berhutang budi kepadanya. Apa? Kau sudah menikah dengannya? Dan kau tidak mau membantuku? Ya kak, maafkan aku. Rupaksa marah mendengar jawaban adiknya yang seperti itu. Namun, dengan pikiran liciknya, Rupaksa memberikan ikat kepala kepada Surati. Ya sudah, jika kau terus tidak mau membantuku, maka berikan gelang ini dan taruhlah di bawah tempat tidurmu. Baik kak. Rupaksa pun pergi meninggalkan Surati. Pertemuan Rupaksa dengan Surati tidak diketahui oleh Raden Banterang, dikarenakan Raden Banterang sedang berburu di hutan. Tatkala ketika Raden Banterang sedang berburu di hutan, pandangan mata Raden Banterang dikejutkan dengan seorang perempuan dengan berpakaian compang-camping. Tuan Raden Banterang, keselamatan Tuan dalam bahaya yang diperbuat oleh istri Anda sendiri. Jangan sembarangan kau bicara. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa melihat di bawah tempat tidur Anda ada sebuah kunci rambut yang diberikan oleh seorang laki-laki untuk membunuh Anda. Setelah mengucapkan kata-kata itu, perempuan misterius itu tiba-tiba menghilang. Raden Banterang pun terkejut dengan ucapan perempuan misterius itu. Lalu, Raden Banterang segera pulang ke istana. Setelah sampai di istana, Raden Banterang pun mencari ikat kepala yang diucapkan oleh perempuan misterius itu. Ada apa? Apa yang kau cari? Wah, benar apa kata pemilik ikat kepala ini. Ikat kepala ini sebagai bukti. Kau merencanakan membunuhku dengan membantu si pemilik ikat kepala ini. Jangan asal tuduh. Adinda tidak bermaksud membunuh Kakanda. Apalagi meminta bantuan kepada seorang lelaki. Jelas, ini sudah buktinya. Raden Banterang tetap pada pendiriannya bahwa istrinya yang pernah ditolong itu akan mencelakakan nyawanya. Sebelum nyawanya terancam, Raden Banterang terlebih dahulu ingin mencelakakan istrinya. Raden Banterang berniat menenggelamkan istrinya di sungai. Raden Banterang pun menceritakan tentang pertemuannya dengan Rupaksa, dan Surati pun menceritakan tentang pertemuannya dengan perempuan misterius di hutan. Dialah perempuan kakak kandungku. Dialah yang memberi kunci rambut itu kepadamu. Bohong, kamu bohong kan? Kakanda, jika Kakanda tidak mempercayaiku, jika air ini menjadi bening dan harum baunya, berarti Adinda tidak bersalah. Dan jika air ini menjadi keruh dan busuk, berarti Adinda bersalah. Surati istriku. Raden Banterang menyesali perbuatannya. Ia meratapi kematian istrinya dan kebodohannya. Sejak saat itu, sungai berubah menjadi harum baunya. Banyuwangi telah disebut dalam bahasa Jawa. Banyu artinya air, wangi artinya harum. Kemudian Banyuwangi menjadi nama kota Banyuwangi.